Perkenalkan, nama saya Leni Elisa Silaban. Saya mahasiswi dari YKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101236, Grup F semester 6. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Topik yang akan saya paparkan yaitu hubungan teologi Alkitab dengan teologi homiletika. Sebelumnya kita harus mengetahui teologi Alkitab itu apa sih? Teologi Alkitab adalah teologi yang disusun dari Alkitab itu sendiri ataupun doktrin-doktrin yang berasal dari Alkitab. Sedangkan teologi homiletika adalah teknik untuk memaparkan firman Tuhan melalui Alkitab. Nah, dari penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa hubungan teologi Alkitab dengan teologi homiletika itu memiliki hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa teologi homiletika memiliki dua elemen. Elemen yang pertama yaitu sebagai pengkhotbah dan elemen yang kedua yaitu sebagai pendengar. Saya akan menjelaskan elemen yang pertama yaitu pengkhotbah. Dalam pengkhotbah ini ataupun seorang yang berperan aktif untuk memaparkan firman Tuhan. Yang pertama yaitu sebagai pengkhotbah harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimana dia memaparkan firman Tuhan sedangkan hubungan si pengkhotbah dengan Tuhan saja tidak ada, maka itu tidak baik. Maka daripada itu hal yang pertama itu si pengkhotbah harus benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang dimana kita bisa dapat membaca Alkitab dari Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Saya akan membacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dikatakan pada Hosea 6 ayat 6 ini bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Nah, sebagai pengkhotbah kita harus lebih mengenal terlebih dahulu Tuhan. Pendidikan itu memang penting, tetapi pendidikan tidak mencukupkan untuk memaparkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah firman yang benar-benar dari Tuhan. Jadi kita harus lebih mengetahui ataupun lebih mengenal Tuhan, sehingga saat memaparkan firman Tuhan kita sudah benar-benar nyata untuk memaparkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pengkhotbah itu harus memiliki keyakinan akan Alkitab. Nah, setelah berpendidikan, setelah mengenal Tuhan, si pengkhotbah juga harus lebih mengetahui dan dapat mengerti dari isi Alkitab, karena Alkitab itu adalah isi-isi dari perkataan-perkataan Tuhan. Bisa kita buka Pak melalui 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan dijelaskan pada 2 Timotius 3 ayat 16 ini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi sebagai pengkhotbah harus benar-benar
mengenal Alkitab, bahwa isi dari Alkitab ini adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka si pengkhotbah harus benar-benar percaya dengan isi-isi Alkitab tersebut, sehingga dalam pemaparan firman Tuhan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ataupun yang ketiga, bahwa si pengkhotbah harus berkehidupan baik ataupun berkelakuan baik. Karena yang sebagai si pengkhotbah ini harus benar-benar mempunyai iman yang besar. Jika kita ingin memaparkan firman Tuhan, kita juga harus memperlakukan hal-hal yang baik. Karena bisa saja saat kita berfirman mungkin benar kita memaparkan firman Tuhan, tetapi jika kita tidak melakukan hal yang baik, maka sulit orang-orang untuk mempercayai kita bahwa apa yang kita katakan itu salah, karena mereka melihat bahwa sikap ataupun perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka daripada itu, si pengkhotbah harus memiliki perbuatan yang baik ataupun kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Jika dikatakan berbuat baik, maka dirinya terlebih dahulu harus berbuat baik. Nah, selanjutnya yaitu pengkhotbah harus mempunyai kemampuan untuk menggali. Kemampuan untuk menggali ini yaitu dia harus mampu memilah-milah dari firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini tidak, jika dibaca harus langsung mendapatkan arti. Jadi harus dapat menggali-gali dari buku-buku yang lain. Alkitab memang adalah sumber yang paling utama untuk memaparkan firman Tuhan. Akan tetapi buku-buku yang lain juga diperlukan untuk memaparkan firman Tuhan, sehingga orang-orang ataupun jemaat yang mendengarkan dapat mengetahui dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu si pengkhotbah harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Nah, dari sekian banyak tadi, yang pertama yaitu si pengkhotbah harus mengenal Tuhan, harus mempercayai Alkitab, harus berbuat baik, dan harus mampu menggali. Tetapi jika yang terakhir ini tidak mampu untuk memaparkan itu juga tidak baik, karena pada saat karena teologi homiletika itu adalah teknik untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jika si pengkhotbah tidak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, tegas, dan baik, itu tidak akan mendapatkan tidak terlalu mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu si pengkhotbah diharapkan dapat mampu untuk memaparkan ataupun menjelaskan firman Tuhan. Nah, itulah sebagai elemen yang pertama ataupun pengkhotbah. Dan yang kedua yaitu elemen yang kedua yaitu pendengar. Pendengar ini ada dua. Yang pertama yaitu jemaat. Yang pertama yaitu Tuhan. Pendengar yang pertama itu adalah Tuhan. Maka untuk itu sebagai pengkhotbah harus benar-benar nyata dan tidak memperbanyak ataupun tidak mengurangi atau melebih-lebihkan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pendengar paling utama. Untuk itu sebagai pengkhotbah jangan asal-asal untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang kedua yaitu pendengar yang kedua adalah jemaat. Pemaparan materi yang disampaikan oleh pengkhotbah akan didengar oleh jemaat. Untuk itu sebagai pengkhotbah harus menyampaikan dengan benar, sehingga si jemaat mengetahui dan
dapat berperilaku baik, yang dari jahat menjadi baik, sehingga dia setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia menyatakan, oh seperti itu firman Tuhan ya, seperti itu, ternyata selama ini aku salah, ternyata selama ini aku tidak berbuat demikian, maka saya akan berbuat seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Nah, kira-kira itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kedua elemen dalam teologi homiletika. Untuk itu, teologi Alkitab dengan teologi homiletika sangat berhubungan. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Nah, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini disebut sebagai teologi Alkitab, karena teologi Alkitab yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu teologi yang memaparkan satu perikop ataupun beberapa perikop dari Alkitab itu sendiri. Nah, karena saya menyatakan tadi sebagai contoh Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Nah, jadi teologi homiletikanya yaitu si pengkhotbah harus mampu memaparkan, menjelaskan kepada pendengar, kepada jemaat, bahwa pada Efesus 6 ayat 1 sampai 9 itu tentang taat dan kasih. Nah, pengkhotbah memaparkan bagaimana sih taat, bagaimana sih kasih melalui Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ini. Untuk itu si pengkhotbah juga harus memerlukan buku-buku yang lain sebagai sumber dalam memaparkan Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ini. Memang benar bahwa sumber yang paling utama itu adalah sumber dari Alkitab. Akan tetapi buku-buku yang lain juga diperlukan dalam memaparkan firman Tuhan untuk lebih memastikan. Baiklah, kesimpulannya bahwa teologi Alkitab dengan teologi homiletika memiliki suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Diingat bahwa teologi Alkitab dengan teologi homiletika adalah memiliki suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baiklah, sekianlah hasil pemaparan yang dapat saya jelaskan melalui teologi Alkitab dengan teologi homiletika. Semoga bermanfaat, dan sebagai kita mahasiswa teman-teman, semoga kita semakin belajar dan semakin menerapkan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Untuk itu mungkin banyak ada perkataan saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye bye.